Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi ketiga, yaitu pameran karya seni rupa. Untuk kompetensi dasar, yaitu memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa dan menyelenggarakan pameran hasil karya seni rupa 2 dan 3 dimensi yang dibuat berdasarkan melihat model. Untuk peta materi, yang pertama, pengertian pameran seni rupa, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran, merencanakan pameran, persiapan pameran, dan pelaksanaan pameran. Yang pertama, pengertian pameran seni rupa. Kata pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan atau tontonan, sesuatu yang dipertunjukkan dan bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang lebih luas, pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian atau penyampaian ide atau gagasan karya seni rupa melalui media karya seni kepada masyarakat umum untuk dapat diapresiasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya biasa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Yang kedua, tujuan pameran seni rupa. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu kegiatan pameran untuk tujuan sosial adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Dalam hal ini, hasil penjualan tiket maupun produk dalam pameran akan disumbangkan untuk kepentingan kegiatan sosial. Yang kedua, tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan maksudnya suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian, pembinaan, nilai-nilai, serta pengembangan hasil karya seni budaya yang ada di masyarakat. Hasil penjualan karya dalam pameran disumbangkan untuk tujuan kemanusiaan seperti korban bencana, panti asuhan, dan lainnya. Yang ketiga, tujuan komersil. Tujuan komersil yaitu suatu aktivitas pameran yang bertujuan agar karya yang dipamerkan dibeli pengunjung sehingga para seniman dan penyelenggara pameran memperoleh keuntungan. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau pendidikan. Maksudnya, karya seni yang dipamerkan untuk memperoleh apresiasi serta meningkatkan kualitas berkarya.
Berikut fungsi pameran seni rupa. Pameran karya seni rupa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat, diantaranya fungsi apresiasi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi prestasi. Yang pertama, fungsi apresiasi, yaitu pameran tersebut diadakan berfungsi untuk mengeluarkan ide gagasan pencipta yang kemudian para pengunjung akan memberikan apresiasi atau memberikan penilaian terhadap karya seni yang mereka buat. Yang kedua, fungsi edukasi. Pameran mendidik siswa akan pentingnya pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia atau memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi yaitu pameran dapat berfungsi sebagai tempat untuk merelekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan atau rutinitas sehari-hari, baik itu sekolah, kerja, atau sebagainya yang banyak menguras energi dan pikiran. Yang keempat, fungsi prestasi. Fungsi prestasi yaitu pameran dapat menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni. Karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni dalam membuat karya. Jadi dalam konteks penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah, secara khusus fungsi pameran seni rupa di sekolah yaitu meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi berkarya seni, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, dan belajar berorganisasi. Berikut manfaat pameran seni rupa. Manfaat pameran karya seni rupa bagi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan serta menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Yang kedua, menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Yang ketiga, melatih kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, menambah maupun mempertebal pengalaman sosial. Kemudian yang kelima, melatih serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri bagi siswa. Yang keenam, melatih siswa guna membuat suatu perencanaan kerja serta melaksanakan apa yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membangkitkan motivasi dalam berkarya seni. Kemudian yang kelima, jenis pameran seni rupa. Berdasarkan jenisnya, pameran terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama pameran tetap, yang kedua pameran temporer, dan yang ketiga pameran keliling. Nah, yang pertama pameran tetap atau permanent exhibition. Pameran tetap ini dilakukan oleh lembaga profesional atau pemerintah dengan menyajikan produk pameran berupa karya seni. Jenis pameran ini mengacu pada waktu, misalnya setahun atau 2 tahun sekali.
Yang kedua, pameran temporer atau temporary exhibition. Pameran yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu minimal 1 minggu dan maksimal 30 hari lamanya, seperti pameran tunggal, pameran bersama, pameran kerjasama, dan pameran khusus. Pameran tunggal yaitu mempertunjukkan karya-karya satu seniman. Persiapan serta biaya pameran ditanggung oleh seniman itu sendiri. Jadi semua biaya-biaya ditanggung oleh seniman itu sendiri. Kemudian pameran bersama atau berkelompok, yaitu mempertunjukkan karya-karya lebih dari satu seniman. Dalam konteks sekolah, pameran ini dapat berupa pameran satu kelas atau satu angkatan. Pelaksanaan pameran ini biasa dilakukan pada akhir semester dengan mengundang orang tua ataupun masyarakat umum. Berikut pameran kerjasama. Pameran jenis ini merupakan pameran berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih, seperti lembaga pemerintah dan swasta, pihak pemerintah dan negara lain, ataupun antar organisasi kebudayaan atau kesenian. Biaya penyelenggaraan dapat ditanggung bersama atau menggunakan sponsor. Durasi pameran ini biasanya antara 2 minggu hingga 1 bulan. Berikut pameran khusus, yaitu pameran yang biaya penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung oleh lembaga tertentu, seperti Galeri Nasional Indonesia, museum, atau lembaga lain. Karya yang dipamerkan dapat berupa koleksi lembaga itu, milik seniman, atau kolektor lainnya. Durasi penyelenggaraan pameran khusus dapat mencapai 2 atau 3 kali dalam setahun. Berikut jenis pameran yang ketiga, yaitu pameran keliling atau traveling exhibition. Pameran keliling dilakukan dengan cara menyajikan karya-karya koleksi lembaga profesional, pemerintah, ataupun karya seniman di luar instansi ke berbagai daerah di Indonesia atau ke luar negeri. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dan durasi penyelenggaraan pameran minimal 10 hari. Berikut merencanakan pameran seni rupa. Merencanakan pameran harus dilakukan secara sistematis dan logis agar dapat berjalan dengan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Berikut beberapa tahapan perencanaan pameran akan dijelaskan pada poin-poin tersebut. Yang pertama, menentukan tujuan pameran. Ini adalah langkah awal yang harus diperhatikan apakah pameran akan bertujuan komersil, menyuarakan isu sosial, atau kemanusiaan. Kemudian yang kedua, menentukan tema pameran. Penentuan tema pameran berfungsi untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Digunakan tema yang sesuai dengan misi yang ingin dilaksanakan.
Yang ketiga, menyusun kepanitiaan pameran. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi tempat dan instansi yang mengadakan pameran akan memastikan setiap individu bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut susunan kepanitiaan pameran. Yang pertama, ketua. Ketua itu pimpinan yang bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Yang kedua, wakil ketua. Wakil ketua ini mendampingi ketua untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dengan lebih intens berhubungan langsung dengan seksi-seksi khusus pameran. Yang ketiga, sekretaris. Sekretaris ini memastikan berbagai kebutuhan dokumen formal pameran seperti surat izin, pemberitahuan kepada instansi, dan pihak berwenang tersedia dengan baik. Berikut bendahara. Bendahara bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang masuk dan tersedia untuk penyelenggaraan pameran. Seksi kesekretariatan. Seksi ini bertugas membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen tertulis seperti surat menyurat, penyusunan proposal kegiatan, dan mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga pameran selesai. Berikut seksi usaha. Seksi usaha merupakan seksi yang khusus untuk menggalang dana baik dari peserta pameran maupun mencari sponsor atau sumbangan dari instansi terkait. Seksi publikasi dan dokumentasi. Ini seksi publikasi dan dokumentasi ini memastikan pameran tersebar pada khalayak luas seperti sosial media, poster, dan sebagainya. Seksi ini juga berkewajiban untuk mendokumentasikan pameran dengan baik. Berikut seksi dekorasi dan penataan ruang. Seksi ini berfungsi untuk memastikan penataan dan pengaturan benda-benda seni terpajang dengan baik, mengarahkan pengunjung melalui akses jalan yang baik, memberikan dekorasi dan atau musik dan lagu pengiring sesuai dengan tema. Seksi stand. Seksi stand ini bertugas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pameran, termasuk mengarahkan dan membantu melayani pengunjung mulai dari masuk, berkeliling, hingga keluar dari ruang pameran. Berikut seksi pengumpulan dan seleksi karya. Seksi yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyeleksi karya yang sesuai dengan tema pameran yang telah ditentukan. Berikut seksi perlengkapan. Sesuai dengan namanya, seksi perlengkapan bertugas untuk menyiapkan dan mengatur semua perlengkapan seperti fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyokong pelaksanaan pameran. Seksi keamanan. Seksi keamanan ini memastikan terjaganya ketertiban dan keamanan di lokasi pameran. Berikut yang terakhir, seksi konsumsi. Seksi konsumsi ini menyiapkan kudapan dan hidangan makanan pada saat berjalannya pameran,
terutama untuk tamu undangan. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat pameran. Penentuan waktu dan tempat pameran yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan tujuan dan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika pameran diselenggarakan di instansi pendidikan seperti sekolah, maka tentukan waktu yang tepat agar pameran mendapatkan pengunjung yang banyak dan tidak mengganggu kegiatan penting lainnya di sekolah. Misalnya, dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pada akhir semester atau tahun ajaran menjelang hingga saat pembagian rapor. Penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah dan ukuran, jumlah serta karakteristik karya yang akan dipamerkan. Apakah akan dilakukan di kelas, di aula atau gedung serbaguna, di halaman sekolah, atau tempat lain di luar sekolah. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan pameran. Menyusun agenda kegiatan dilakukan untuk memberikan panduan waktu pelaksanaan untuk semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran seni rupa. Agenda dapat disusun melalui tabel perencanaan yang berisikan komponen jenis kegiatan dan waktunya, seperti gambar tersebut. Ini ada gambar agenda kegiatan pameran. Jadi jenis kegiatannya itu ada pembentukan panitia, penyusunan proposal, rapat persiapan, pengiriman surat dan publikasi, pengumpulan karya, seleksi karya, pembuatan katalog, undangan, sertifikat, dan lain-lain, rapat pelaksanaan pameran, pembuatan laporan, dan evaluasi dan pembubaran panitia. Berikut yang ke-6, menyusun proposal kegiatan. Proposal disusun sebagai pedoman pameran tertulis yang sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung, misalnya melalui sponsorship. Tentunya seperti namanya, proposal dapat digunakan untuk menjadi pengajuan resmi pada pihak lain untuk menggalang dana maupun bantuan dalam bentuk lainnya. Sistematika penulisan proposal meliputi latar belakang, nama kegiatan, landasan kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat, susunan panitia, dan rencana anggaran biaya. Berikut persiapan pameran seni rupa. Setelah menyusun perencanaan kegiatan pameran, sejak menentukan tujuan hingga pembuatan proposal, maka kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan atau pelaksanaan pameran. Kegiatan utama dalam persiapan pameran ini menyiapkan dan memilih karya serta menyiapkan perlengkapan pameran. Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya. Sesuai dengan salah satu persyaratan pameran, keberadaan karya mutlak diperlukan. Untuk memperoleh karya yang akan dipamerkan,
kalian perlu mempersiapkan karya yang akan dipamerkan. Kalian dapat membuat karya seni rupa yang secara khusus diperuntukkan bagi pameran yang direncanakan tersebut. Pemilihan karya yang akan dipamerkan dilakukan setelah karya terkumpul. Teknik pemilihan karya dapat dilakukan berdasarkan kualitas karya atau yang layak untuk dipamerkan, jenis karya, apakah karya tersebut berwujud 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian ukurannya apakah ukurannya kecil, sedang, dan besar, dan kriteria lain sesuai ketentuan panitia pameran. Persiapan yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Penyelenggaraan pameran memerlukan perlengkapan atau sarana dan prasarana seperti ruang pameran, meja, buku tamu, buku kesan dan pesan, panel, poster dan brosur, katalog, folder, lampu penerangan, dan sound system. Kemudian pelaksanaan pameran seni rupa. Pelaksanaan pameran mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama, penataan ruang, pelaksanaan pameran, dan penyusunan laporan. Yang pertama, pelaksanaan kerja kepanitiaan. Pelaksanaan pameran merupakan puncak dari implementasi rencana yang telah disusun pada perencanaan pameran. Pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan lancar bila semua pihak, khususnya panitia pameran, melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk mensukseskan pameran tersebut. Yang kedua, penataan ruang pameran. Sebelum dilakukan penataan pameran, panitia pameran terlebih dahulu membuat rancangan denah ruang pameran. Hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan ruang yang serasi, pengaturan jarak, dan tinggi rendah pandangan terhadap karya yang dipamerkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan penataan ruang. Yang pertama, karya yang memiliki komposisi warna yang kuat hendaknya tidak didekatkan dengan karya yang komposisi warna yang lemah. Kemudian, karya dengan komposisi warna yang kurang hendak tidak diletakkan pada ruang yang sedikit sinar karena akan semakin memperlemah warna yang ada. Pemberian cahaya lampu jangan sampai menyilaukan mata atau mengganggu pandangan orang yang melihatnya. Berikut pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh penikmatnya harus dibuat condong ke bawah sehingga mudah dinikmati. Berikut letakkan beberapa pot bunga dan tanaman untuk memperindah dan menyegarkan ruangan. Letakkan karya 3 dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandangan. Nah, kemudian yang terakhir pengelompokan karya harus memperhatikan ukurannya. Jika tidak ada AC,
perlu menempatkan kipas angin untuk menghilangkan suasana panas dan sediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Berikut yang ketiga, pembukaan pameran. Ini pembukaan pameran. Pelaksanaan pameran sekolah biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang ditandai dengan sambutan dari ketua panitia, pembimbing, serta sambutan kepala sekolah. Pada waktu pembukaan, biasanya setiap pengunjung dibagi katalog pameran dan dipersilakan untuk mencicipi jamuan yang telah disediakan oleh panitia. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pengunjung pameran mengunjungi ruang pameran, yaitu pengunjung diupayakan mengisi buku tamu. Bila masih ada pengunjung yang hadir, diberi katalog. Sewaktu-waktu panitia mengamati suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan keutuhan karya yang dipamerkan. Kemudian yang keempat, pengunjung pameran hendaknya mengisi buku kesan dan pesan. Hal ini sangat berguna untuk menilai tanggapan pengunjung terhadap proses pelaksanaan pameran dan karya yang dipamerkan. Yang kelima, selama berlangsungnya pameran, panitia harus selalu siap memberikan informasi. Jika pengunjung berminat terhadap salah satu karya seni yang dipamerkan dan bersedia membayar harga yang telah ditetapkan, maka panitia memasang di bawah label karya tanda atau tulisan terjual. Berikut laporan kegiatan pameran. Jadi ini yang terakhir ya, laporan kegiatan pameran. Laporan kegiatan pameran di sekolah secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Laporan ini kemudian ditujukan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor utama jika pihak sponsor memintanya. Sebagai penyandang dana utama kegiatan pameran, pihak sponsor biasanya ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikannya digunakan secara baik oleh panitia. Laporan kegiatan pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja, tetapi juga kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan. Laporan berfungsi juga sebagai alat evaluasi kegiatan sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia dalam kegiatan pameran di masa yang akan datang. Beberapa kegunaan sebuah laporan kegiatan, yaitu yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan pameran, yang kedua sebagai dokumen penting untuk dapat dijadikan bahan acuan untuk kegiatan tahun berikutnya. Yang ketiga sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja, dan yang keempat salah satu cara untuk meyakinkan beberapa pihak yang terlibat. Oke. Demikianlah penyampaian materi. Semoga bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami. Sekian.
dan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.